perkenalkan, mungkin sini saya tidak mengatakan kalau kelompok karena saya sini sendiri, dan untuk mengingat waktu saya lanjutkan makalah saya dengan judul menganalisis peristiwa dasar-dasar rekayasa genetika. 1. Pengertian rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah suatu proses yang mengubah susunan genetik dari suatu organisme dengan menghapus atau memasukkan DNA. Tidak seperti pengembangbiakan hewan dan pemulihan tanaman secara tradisional, yang melibatkan beberapa perselangan dan kemudian organisme terpilih dengan fenotip tertentu. Rekayasa genetika mengambil gen secara langsung dari satu organisme dan memasukkan ke organisme lain. Proses ini jauh lebih cepat, dapat digunakan untuk menyisipkan gen-gen dari organisme apapun, bahkan organisme dari berbagai domain, dan mencegah agar gen yang tidak diinginkan tidak ikut ditambahkan. Rekayasa genetika berpotensi memperbaiki kelainan genetik pada manusia dengan mengganti gen yang rusak dengan gen yang baik. Proses ini menjadi sebuah alat yang penting dalam penelitian yang memungkinkan fungsi spesifik suatu gen menjadi bahan penelitian. Tanaman transgenik yang telah dikembangkan saat ini membantu keamanan pangan dengan meningkatkan hasil, nilai gizi, dan toleransi terhadap tekanan lingkungan. DNA dapat dimasukkan secara langsung ke organisme inang atau ke dalam sel yang kemudian menyatu atau dihibridisasi dengan tuan rumah. Proses ini bergantung pada teknik rekombinan asam nukleat untuk membentuk kombinasi baru dari materi genetik yang dapat diwariskan, diikuti oleh penggabungan dari materi baik secara tidak langsung melalui sistem vektor atau langsung melalui mikroinjeksi, makroinjeksi, atau mikroenkapsulasi. Rekayasa genetika biasanya tidak mencakup peranakan tradisional, fertilisasi in vitro, induksi poliploida, mutagenesis, dan teknik sel fusi yang tidak menggunakan rekombinan asam nukleat atau organisme yang dimodifikasi secara genetik dalam prosesnya. Namun beberapa definisi luas dari rekayasa genetika mencakup pembiakan selektif, penelitian cloning, dan sel induk. Meskipun tidak dianggap sebagai rekayasa genetika, masih terkait erat, dan rekayasa genetika dapat digunakan bersamaan dengan proses ini. Selanjutnya, manfaat rekayasa. Penerapan rekayasa genetika sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di antaranya menyediakan kebutuhan pangan masa depan dengan kualitas yang lebih baik, dijadikan alternatif sumber energi yang dapat diperbarui, misalnya biomas dan biofuel, yang dapat menggantikan sumber energi konvensional. Kemudian perawatan kesehatan yang lebih baik dengan obat-obatan yang lebih efektif, serta efisiensi pertanian yang lebih baik dan penggunaan pestisida kimia yang relatif lebih sedikit. Selanjutnya, produk hasil rekayasa genetik. Para ahli melakukan rekayasa genetik pada beberapa produk, yaitu produk farmasi. Pemenuhan kebutuhan produk farmasi tertentu bila dilakukan dengan teknologi konvensional akan memerlukan bahan dan biaya yang banyak. Contohnya hormon somatostatin, yaitu hormon pertumbuhan pada manusia. Hormon ini memerlukan 1,5 juta otak domba untuk mendapatkan 0,005 gram somatostatin murni. Sedangkan melalui OHRG 9 liter produk fermentasi bakteri sudah menghasilkan somatostatin dengan jumlah yang sama. Teknologi rekayasa genetika
dalam bidang farmasi menghasilkan protein, vaksin, dan antibiotik. Selain itu, xenotransplantasi yaitu transplantasi dari hewan ke manusia juga dilakukan. Kemudian terapi gen sebagai pengobatan penyakit kronis dan beberapa kelainan makrogenetik. Yang kedua, produk non-pangan. Rekayasa genetik juga menyentuh di bidang lain seperti peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Produk tersebut misalnya vaksin, antibiotik, dan hormon pertumbuhan untuk hewan, ternak cloning, beberapa macam tanaman tahan herbisida, insek, jamur, dan cacing, serta tanaman yang toleran terhadap kekeringan dan cuaca dingin. Ada juga tanaman transgenetik seperti tanaman anggrek yang tahan lama dengan warna bunga yang diinginkan, tanaman karet yang menghasilkan lateks dengan kadar protein tinggi, dan masih banyak lainnya. Berikut produk pangan. Teknik rekayasa genetik juga dilakukan pada bahan pangan, antara lain tomat, jagungan, kedelai, kanola, bunga, keju, tepung susu, kentang, beras, dan sebagainya. Pangan transgenik pertama yang diperdagangkan adalah tomat Flav Savr pada tahun 1994 di Amerika Serikat. Lebih dari 52 varietas tanaman dari 13 spesies yang berbeda. Produk-produk pangan yang diolah dari bahan transgenik masih mengandung OHRG di dalamnya. Artinya proses pengolahan menjadi produk pangan tidak menghilangkan jejak transgenik bahan tersebut. Berikut positif rekayasa genetika. Berikut dampak positif dari rekayasa genetika. Memiliki 4, yaitu tanaman hasil rekayasa genetika biasanya tahan lebih lama terhadap hama serta dapat meningkatkan hasil panen. Berikut mamalia GMO seperti tikus dan kelinci digunakan dalam penelitian kesehatan. Kemudian virus dimodifikasi secara genetik yang digunakan dalam terapi gen untuk memberikan gen ke dalam tubuh manusia yang dapat menyembuhkan penyakit manusia. Berikut insulin sintesis telah diproduksi dan digunakan dalam perawatan pasien diabetes. Hal tersebut menjadi rekayasa genetik. Berikut kekurangan rekayasa genetika. Rekayasa genetika tetap memiliki kekurangan, yaitu 1. Keseimbangan ekosistem bisa terganggu karena dominasi GMO atas spesies alami. 2. Gangguan kesehatan akibat penggunaan hasil rekayasa genetik ialah reaksi alergi yang sudah dapat dibuktikan. 3. Peperangan bisa berbahaya karena senjata biologis yang diproduksi dengan rekayasa genetika. 4. Penelitian telah membuktikan bahwa beberapa produk makanan mempertahankan bahan genetik buatan yang akan menciptakan efek merugikan pada kesehatan manusia. Di sini saya akan memberikan pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut terdapat pada 2.3.1 dengan bunyi pertanyaan, mengapa pada proses pengisolasian membutuhkan DNA primer, DNA polimerasi, serta DNA yang merupakan campuran dari 4-deoksiribonukleotida. Dan saya, mengapa enzim restriksi yang mempunyai sekuen pengenalan yang pendek akan menghasilkan banyak potongan DNA, sedangkan jika mempunyai
sekuen pengenalan yang panjang akan dihasilkan potongan DNA yang lebih sedikit. Sini saya akan bertanya di 2.4.2 di agarosa. Mengapa semakin besar konsentrasi agarose yang digunakan maka semakin kecil pori-pori gel, dan semakin kecil konsentrasi agarose maka semakin besar pori-pori gel? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya.